kemarin kita udah membahas tentang bagaimana cara memeriksa ya. Sebenarnya bagaimana cara memeriksa itu udah dibahas semester lalu. Jadi yang kemarin kita lakukan itu sifatnya hanya merecall dan kemudian melihat dan menuangkan ke dalam sebuah formulir fisioterapi kardiorespirasi. Begitu ya. Jadi ada formulir fisioterapi kardiorespirasi, terus kemudian bentuknya tuh kayak gitu. Jadi nanti pas kalian magang, praktek klinik, begitu ketemu pasien akan melakukan hal yang seperti itu. Nah dari semuanya ini kelas A atau kelas B ya? Kelas A ya. Dari 10 kelompok kelas A saya lihat udah sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya, sesuai harapan lah intinya pengisiannya. Jadi bagaimana pemeriksaan yang udah ada, terus kemudian ada hasil pemeriksaannya, ada interpretasi pemeriksaannya. Dan interpretasi yang kalian tuliskan pun itu sudah ya udah apa yang kalian temukan gitu ya. Jadi narasinya saya bebasin aja, terserah kalian mau menuliskan apa di situ, yang penting sesuai dengan hasil dari pemeriksaannya. Nah sebagian besar sudah sangat baik penulisannya. Nah sekarang kita lanjutkan mengenai treatmentnya. Jadi kan sudah nih ditentukan masalahnya tuh ada apa aja, ya kan? Urutan masalahnya sudah di listing gitu sama beberapa kelompok. Ada yang udah sesuai, ada yang masih kurang tepat. Nah sekarang adalah waktunya kalian merevisi. Ya silahkan direvisi. Jadi apa yang sudah disubmit ya sudah gitu ya. Tapi kalian masih sangat bisa memperbaiki. Nah yang kalian submit di kelompok itu hanya kelompok aja. Jadi nggak usah penilaian individu terhadap anggota kelompok. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang upload penilaian terhadap anggota kelompok. Gitu. Jangan dulu, belum selesai. Oke? Belum selesai. Ada yang udah ngasih nilai ke teman-teman kelompoknya masalahnya gitu. Ya. Jangan, itu yang olahraga, yang kardio belum. Oke? Nah. Terus kemudian sekarang adalah kita membahas tentang chest fisioterapi. Jadi chest fisioterapi itu adalah serangkaian proses fisioterapi. Yang fokusnya itu adalah ke intervensi. Nah, skupnya apa aja? Skup yang pertama adalah airway clearance. Jadi membuka jalan nafas. Terus kemudian kita gimana caranya? Pakai sistem mekanik, pakai latihan, gitu ya. Jadi goals utamanya itu adalah membuka jalan nafas. Faktor penyebab yang bisa menutup jalan nafas itu bisa macam-macam. Bisa karena jalan nafasnya itu sendiri yang menyempit, bisa karena ada sputum retention yang akhirnya menutup jalan pernafasannya gitu. Nah, chest fisioterapi itu adalah serangkaian proses intervensinya. Di dalamnya nanti ada beberapa macam teknik, ya. Nah, terus kemudian CPT ini bisa juga dipakai untuk metode pencegahan, prevent, gitu ya. Bisa juga treatment atau rehab, gitu. Tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau misalnya pasiennya preoperatif, misal pasien udah ada rekomendasi untuk lobectomy, sebagian lobus parunya mau diangkat nih, maka kita bisa memberikan serangkaian chest fisioterapi untuk mencegah komplikasi gitu. Atau misalnya kalian ketemu pasien yang post lobectomy, udah dipotong nih sebagian parunya, kalian pakai CPT untuk ya postnya, untuk program rehab, berarti bukan untuk program prevent. Nah terus kemudian CPT may not only have anti-obstructive effect, but also prevent or delay tissue damage. Jadi serangkaian proses fisio ini bisa mencegah kerusakan jaringan. Kalaupun misalnya ternyata kasusnya adalah infectious, contoh TB baru, itu kan infeksi bakteri ya. Si bakteri itu pasti akan merusak gitu. Maka CPT itu berfungsi untuk mendelay sampai dia mendapatkan penanganan yang adekuat atau sepanjang proses dia minum obat. Dia kan minum obat tuh kalau misalnya dia TB 6 bulan paling cepat ya. Ada yang 3 bulan tapi jarang, biasanya 6 bulan gitu ya. Selama 6 bulan itu harus dibarengin dengan latihan, pakai chest fisioterapi supaya kerusakannya nggak semakin
masif. Nah, jadi ini yang ada di dalam chest physiotherapy. Ada breathing exercise, ada thoracic expansion atau chest mobility, terus kemudian ada postural drainase, ada chest vibration and percussion, sama assisted coughing atau latihan batuk. Ya, jadi selama ini kan kalian menganggap batuk ya batuk gitu. Ternyata batuk itu sesuatu hal yang sangat bisa dilatih dan sangat mungkin mengalami penurunan fungsi si batuk ini. Nah, jadi concernnya adalah kalau kita bicara tentang chest physiotherapy, maka fokus kalian adalah kelima ini. Oke? Tapi bukan berarti setiap kita menggunakan chest physiotherapy, lima-limanya dipakai. Oke? Ya, nggak mesti lima-limanya dipakai. Kadang kalau misalnya kita lihat resume di rumah sakit gitu ya, dokter tuh kadang nulis CPT doang, tapi nggak detailin ini CPT-nya ngapain, gitu. Kalau di rumah sakit Faru Gunawan itu memberikan kebebasan ke fisionya. Jadi dokter tuh minta CPT plus inframerah misalnya gitu. Nah, poin CPT-nya itu memberikan keleluasaan ke fisionya untuk melakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan secara detail, terus kemudian tentukan chest physiotherapy yang mana yang mau dikasih. Breathing exercise kah? Thoracic expansion atau chest mobility, atau postural drainase, atau chest vibration, atau assisted coughing, atau misalnya semuanya harus dipakai gitu, tergantung dari pemeriksaan fisionya yang sudah kalian kemarin lakukan di formulir yang kemarin. Nah, yang pertama kita bahas breathing dulu atau pernafasan, ya. Jadi prosesnya kan sederhana ya sebenarnya. Bagaimana udara masuk sebanding dengan udara yang dikeluarkan. Kita bicara udaranya aja, jangan bicara komponen yang ada dalam udara itu. Intinya udara yang masuk itu harus ada yang keluar. Yang keluar nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena volume residunya harus tetap di volume tertentu, ya kan? Nah, jadi ada proses inspirasi sama ekspirasi. Primary inspiratory muscle ada dua, ada external intercosta, ada diafragma. Terus kemudian ada primary expiratory muscle, ada internal intercosta, intercostalis intimis, sama subcostal. Nah, otot-otot ini adalah otot penggeraknya yang bisa menggerakkan sangkar thorax untuk melakukan inspirasi, yang ngangkat berarti gitu, adalah dua otot ini. Yang pada saat dia relax, ya turun gitu, pada saat melakukan ekspirasi, itu adalah tiga otot ini. Kerjanya simultan, ganti-gantian. Ketika ada otot yang aktif di luar dari otot ini, gitu ya, tiba-tiba pectoralis majornya aktif itu pada saat inspirasi, berarti ada masalah atau ada gangguan dari pernafasannya. Oke? Jadi otot aksesori itu kan harusnya nggak boleh kerja di respirasi ya, kita nggak bicara muskulus. Di respirasi, otot aksesori, otot bantu pernafasan itu nggak boleh bekerja. Dia cuma boleh bekerja ketika sistem respirasinya itu dipacu oleh sesuatu. Misalnya disuruh naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 6, pasti otot bantu pernafasannya aktif. Nah, sekarang misalnya kalian ketemu sama satu kondisi pasien, dia cuma jalan 100 meter, tapi semua otot bantu pernafasannya udah kepake. Apa yang terjadi sama pasien itu? Sesak. Berarti ada restriction sistem pernafasannya, ada gangguan di sistem pernafasannya sehingga membuat otot bantu pernafasannya ikut membantu kerja si primary muscle ini. Gitu. Jadi otot bantu itu nggak boleh berkontraksi sebelum ada sesuatu yang mencetus. Nah, ini aksesorinya banyak. Gitu. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan pasien yang sesak, ya ada gangguan pernafasan di atas 20 gitu ya RR-nya, kalian jangan lupa cek otot-otot ini ada spasme atau enggak. Kalau misalnya spasme, berarti kontraksinya bertambah, berlebih, berarti kerja otot bantu pernafasannya dimaksimalkan sama si orang tersebut. Kalau misalnya kalian coba lihat nih, semua otot ini nempelnya di mana? Area mana? Area toraks ya, sangkar toraks.
Baik origo maupun insersi pasti nempel itu di sangkar toraks semuanya. Oke? Bayangkan otot-otot ini spasm. Apa yang terjadi sama sangkar toraksnya? Gak ngembang. Sehingga ada metode chest mobility tadi ya. Mengembangkan sangkar toraks. Chest expansion gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya spasme otot bantu pernafasan itu nggak bisa diminimalkan, nggak bisa dicuekin kalau di respirasi. Gitu. Kalau di muskula mungkin spasme nyeri kan karena setan, nyerinya hilang, spasmenya juga hilang. Gitu. Tapi kalau di respirasi, selama spasmenya masih ada, sesek itu pasti akan masih ada juga. Gitu. Maka ketika kalian memberikan latihan pernafasan yang tujuannya untuk menurunkan sesak, tapi kalian tidak memberikan treatment untuk spasmenya, maka nothing latihannya. Gitu. Ya. Jadi ini harus diperhatikan betul tentang si spasme otot bantu pernafasan. Nah, terus kemudian breathing exercise, latihan pernafasannya. Nah, yang harus dihindari, kita nggak perlu bicara how to do-nya aja, tapi kita harus bicara tentang apa sih yang harus dihindari. Itu adalah tahan nafas atau ngeden. Falsafah manuver. Ngeden, mengedan. Memaksakan inspirasi atau ekspirasi itu nggak boleh. Kenapa kayak gitu? Betul. Meningkatkan tekanan intrakranial bisa, intratorakal bisa, intraabdominal juga bisa. Kenapa? Karena sistem respirasi ya sudah ada gangguan atau ada sumbatan. Tergantung jenis penyakitnya, dia obstruktif atau restriktif. Jadi kalau misalnya ditambah bebannya itu dengan dia mengedan dan kemudian visionya nggak aware, ayo Pak semangat gitu, memberikan motivasi palsu gitu. Semangat Pak, bisa Pak, ayo terus. Tahu-tahu dia bisa kolapsing. Gitu. Jadi harus realistis memberikan program-program latihan. Terus kemudian kita coba, ini kemarin udah belajar ya, udah nyari ya, ada jenis anatomik scale gitu ya, ada RPE. Nah ini yang paling sering kita temukan, bagaimana otot bantu atau accessory muscle itu muncul spasmenya pada orang yang sesak. Ekstrimnya bisa kayak gini misalnya, besar sekali. Atau upper crabs-nya itu gede banget, jadi kayak ikan cupang tuh ada kedoknya gitu ya. Nah, jadi ekstrim banget, terutama untuk kasus-kasus yang kronik. Kita kemarin udah belajar soal PPOK sama PPR ya, restriktif. Bagaimana PPOK itu pasti ya namanya juga kronik, menahun kan gitu. Dan ternyata di restriktif itu bisa diakibatkan karena penyakit obstruktif kan gitu. Obstruktif dulu, terus kemudian jadi restriktif. Dia sumbatan dulu, ternyata sumbatan yang nggak dibenahin malah jadi kerusakan di organ paru. Nah ini adalah posisi relaksasi. Jadi kalau misalnya ada pasien sesak, relaksasi yang paling baik itu adalah posisinya kayak gini. Jadi dipendekkan saluran pernafasannya, dibantu ditekan si sangkar toraksnya supaya udaranya itu bisa masuk dan keluar lebih singkat. Ini posisi relaksasinya. Terus kemudian kita masuk ke latihannya. Nah, ini akan kita latih. Ini akan kita praktekkan. Yang ini. Jadi kita punya 6 latihan yang akan kita praktekkan sekarang. Yang pertama itu ada pursuit breathing, ada diaphragmatic breathing, ada muscle training breathing, ada segmental breathing, ada panic breathing, dan glossopharyngeal. Yang pertama kita akan bahas si pursuit breathing dulu. Jadi pursuit breathing itu untuk kasus sesak yang dia kesulitan ekspirasi. Contohnya pada kasus apa? Terus satu lagi PPOK. Jadi obstruktif ya. Otak, sini tak, biar seger tak. Duduk sini, ngadep ke sana. Forced sleep breathing. Jadi fungsinya kurangi sesak, kurangi RL,
Terus kemudian mengurangi kerja otot bantu pernafasan sama memperbaiki toleransi exercise. Kalau misalnya pasien yang kondisi obstruktif, dia kan kesulitan ekspirasi. Jadi dia bisa inhale, tapi dia nggak bisa ngeluarin. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga agar si jalur atau si saluran pernafasan itu terbuka. Dengan cara apa? Dengan cara ekspirasinya diperpanjang. Gitu. Ekspirasinya diperpanjang. Jadi misalnya ini ada SOP-nya juga sebenarnya. Nah kayak gini. Jadi harus mencucu ya. Jadi mulut mencucu itu kita gunakan untuk menahan udara supaya tetap di area mulut, sehingga jalur pernapasannya itu tetap terbuka, tetap terisi oleh udara. Gitu. Nah ini positioningnya. Kalau misalnya pasien bisa duduk bersandar dan bisa duduk tegak, silahkan posisikan seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya lemas, nggak bisa duduk tanpa sandaran, maka lakukan dalam posisi bersandar. Kalau pasien nggak bisa duduk, maka posisikan dalam kondisi tidur recline. Kalau misalnya nggak bisa juga, sebisanya dia. Oke? Jadi duduk tegak tanpa sandaran itu adalah kondisi yang paling oke, paling baik, paling ideal. Tapi ketika dia nggak bisa dalam posisi ini, maka sesuaikan dengan kondisi pasien. Oke? Nah, terus kemudian posisi terapi di samping kanan pasien ini terserah ya, tergantung lokasi. Mau di kanan, mau di kiri, bebas aja. Kalau misalnya di kanannya ternyata banyak obstacle ya di kiri. Kalau di kiri banyak obstacle ya di kanan. Kalau ini kan saya nggak bisa ya, jadi saya di sini aja. Terus kemudian tangan kanan terapis diletakkan di perut pasien untuk mengontrol kontraksi otot perut. Jadi kalau saya di kanan, ya tangan kanan taruh di perut pasien. Kalau saya ada di kiri, maka tangan kiri yang taruh di perut pasien. Gitu ya. Nah, ketika memberikan latihan pernafasan, anggap semua pasien yang kalian pegang itu infeksius. Oke? Semua pasien di polirespirasi dan mengharuskan kalian untuk memberikan chest fisioterapi, anggap pasiennya adalah infeksius. Kenapa? Ya kita nggak tahu sampai di level mana. Terus meningkatkan awareness kita, sehingga posisinya kalau ngasih latihan itu jangan di sini. Oke? Jangan di hadapan pasien. Tarik nafas, coba tarik nafas, tiup. Kita yang ditiupin sama pasiennya. Oke? Jadi anggap semua pasien itu adalah infeksius. Jadi paling aman itu kita ada di belakang, serong gitu, deketin. Jadi ketika dia niup pun niupnya ke sana, nggak ada orang. Gitu. Ya. Nah, ada kasus mahasiswa praktek klinik. Coba saya lagi ujian konfrek. Saya lagi datang ke RSPG di Bogor, pasiennya TB paru, dia ngelakuin latihan, ditiup-tiup mukanya sama pasiennya, dengan kondisi yang masih aktif. Gitu. Terus tadi itu saya tanya, kamu evaluasi berapa kali? 4 kali Pak. Selama 4 kali kamu ngelakuin latihannya kayak gitu? Iya. Ya kita di cover BPJS Ketenagakerjaan sih sebenarnya, tapi ya jangan dimanfaatin gitu maksud saya. Nggak usah dipakai tuh kalau bisa tuh asuransinya, ya. Jadi sebisa mungkin kalian anggap kalau kalian ke respirasi, anggap bahwa pasien itu adalah infeksius. Mau dia anak, mau dia dewasa, mau dia masih muda, mau dia udah tua, anggapnya adalah infeksius. Jadi awareness kita tuh lebih tinggi biasanya, tanpa kita harus mengonfirmasi ulang di status pasien, ya. Nah, tangan yang bisa menjangkau itu taruh di perut pasien. Kalau misalnya pasiennya itu ngedan, perutnya itu pasti kencang. Ya, di sini kan dibilang pasien ini tangan kanan terapis letakkan di perut pasien untuk mengontrol kontraksi otot perut. Jadi pada saat ngebuang pastikan perutnya juga ikutan kempes. Oke, gitu ya. Terus pasien diminta tarik nafas dalam dengan pelan melalui hidung lalu ditahan selama 2-3 detik. Kalau misalnya pasien nggak bisa tahan 2 detik gimana? 1 detik. Kalau nggak bisa nahan gimana? Langsung keluarin aja, tapi pelan-pelan. Oke?
Terus kemudian dihembuskan secara pasif perlahan melalui mulut seperti meniup lilin atau seperti bersiul. Terus kemudian selama 2 kali inspirasi. Kalau misalnya dikira-kira inspirasinya itu bisa 3 kali, 3 detik, ekspirasinya 2 kalinya. Dibuat 6 detik tuh. Kalau inspirasinya itu bisa ditarik dalam selama 2 detik, ekspirasinya 4 detik. Jadi dibikin lebih panjang, 2 kali inspirasi. Perhatikan jangan ada kontraksi otot perut, terutama pada saat ekspirasi, gitu ya. Terus kemudian latihan dilakukan selama 10-15 menit dengan frekuensi 2-4 kali. Latihan ini bisa dibuat sesering mungkin sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke? Nah, tarik nafas dalam. Oke, buang. Biasa aja, tarik nafas terus buang. Oke, tarik nafas. Yuk, sip. Ini kita asumsikan pasiennya belum bisa ya. Kita baru ketemu pertama gitu. Tarik nafas. Yuk. Oke. Tarik nafas lagi. Yuk, lebih panjang. Kita bikin lebih panjang dulu. Tarik nafas lagi. Yang dalam. Tiup lebih panjang lagi. Tiup lebih panjang. Tarik nafas lagi. Tahan. 1, 2, tiup. Jadi mulai dari apa yang dia bisa dulu. Jadi kalau misalnya kita pasiennya ngap banget nih, MMRC-nya misalnya 8 gitu. Jangan langsung kita ideal dengan SOP ini. Jangan langsung minta tarik nafas dalam terus ditahan 2 detik, nggak kayak gitu. Jadi kita lihat dulu, ukur dulu kemampuan pasiennya, minta pasien untuk tarik nafas dalam dan hembuskan. Kayak gitu aja dulu, tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi kemampuan sambil dalam mana. Tarik nafas lebih dalam. Tahan. Tiup pelan-pelan. Tiup pelan-pelan. Tiup pelan-pelan. Perut harusnya itu ikutan kempes pada saat ekspirasi. Jadi tangan kalian itu controlling. Pada saat ekspirasi itu agak mencet, memberikan arah. Tangan yang belakang itu ngasih arah gerakan. Inspirasi berarti kita arahin ke bawah supaya dia lebih tegak. Ekspirasi jempol kita yang main. Ada sana. Sini. Sama handlingnya. Jadi dalam posisi ini, oke, tiup, tarik nafas dalam. Sip, ini kontrol tiup, pelan-pelan, tiup, panjang, sip. Oke, tarik nafas. Jadi pada saat tarik nafas, kita memberikan arahan, tiup. Sip. Tangan kalian yang di belakang maupun yang depan itu harus ngasih arahan. Pasiennya harus gimana? Okta mungkin sehat, karena kita bisa kontrol dengan baik. Tapi kalau misalnya pasiennya RR-nya 25, 35, gimana cara kalian gitu? Jadi kalian nggak jarang, itu kalian ngikutin ritme nafasnya dulu gitu. Jadi tangan kalian tuh bisa ngelihat ini si pasien ini kapan inspirasinya, kapan ekspirasinya. Itu harus kalian rasain betul. Jadi pada saat dia di akhir ekspirasi, tarik nafas. Sip, tahan, tiup. Panjang, pelan-pelan. Tiup, lebih mencucu lagi. Sip, tarik nafas. Tahan, 1, 2, 3, tiup. Mencucu. Pelan-pelan. Nah pada saat posisi ini, tangan yang kiri saya yang ada di perut itu ngedorong perutnya. Yang ini jempol saya kasih dorongan ke arah sana. Jadi sinkron. Pada saat inspirasi, ini saya tarik ke bawah. Ini saya kendorin semua yang di perut. Jadi biar dia ngisi gitu. Terus kemudian kayak gitu. Ekstrimnya tangan kita fungsinya untuk memberikan arahan supaya kompak kita. Gak jarang pasien itu bingung gitu. Apalagi kalian baru pertama ketemu pasien misalnya, instruksi itu pasti belibet gitu. Jadi gak apa-apa, nggak harus ngasih instruksi detail gitu ya. Tapi kalian bisa ngerasain dulu gitu. Terus kemudian udah ketemu nih kayak sekarang, tarik nafas, sit up. Nah,
Yuk, gitu. Tarik nafas lagi. Dan ini bertahap aja ya. Tahan. Oke, tiup lebih panjang. Sip. Nah, dari sini secara gradual kalian panjangkan fase ekspirasinya. Di percobaan pertama misalnya cuma 3 detik misalnya gitu. Percobaan kedua kalian coba maksimalkan ke 4 detik. Panjangin terus. Gitu. Ya, jadi setiap satu set itu bisa jadi berbeda. Nah, recordnya gimana? Kemampuan paling maksimal pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien itu paling peak dia bisa nahan 2 detik terus kemudian ekspirasinya 6 detik misalnya gitu, tulis itu. Full sleep breathing sekian kali terus kemudian ekspirasinya sekian detik. Jadi buat acuan pada saat evaluasi berikutnya harusnya bisa lebih dari itu kan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk full sleep breathing. Terus kemudian diaphragmatic breathing atau abdominal breathing. Boleh tiduran? Pak, mau nanya. Ya. Untuk inspirasi saat first breathing itu berarti nggak harus lewat diafragma. Kalau misalnya dia bisa nyalakannya, ngangkat toraknya, misalnya perlahan dada itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting ekspirasinya kita fokus. Betul. Jadi kalau misalnya dia nafasnya dominan thoracal breathing gitu ya. Tangan kita tuh makanya taruh di perut tuh untuk melihat apakah dia melakukan inspirasi betul-betul. Gitu, jangan-jangan dia nggak inspirasi cuma naikin bahunya doang. Ada loh pasien kayak gitu, tarik nafas gitu terus dingin. Jadi ini tuh tangan kita taruh di area perut itu untuk mendetek gitu, memastikan bahwa pasien itu betul-betul melakukan apa yang kita minta. Perkara dia thoracal breathing maupun abdominal breathing, lakukan sebisa pasiennya. Jadi nggak masalah thoracal breathing, nggak apa-apa. Gitu, kalau abdominal breathing ya lebih bagus lagi karena emang udah sesuai, kita ngerabanya pas gitu. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah diaphragmatic breathing. Nah, kalau yang tadi PLB itu untuk yang masalahnya di ekspirasi, kalau yang ini lebih ke yang masalahnya inspirasi. Jadi bagaimana kalau misalnya sesaknya itu diakibatkan karena pasien tidak mampu inspirasi. Nah, kita bisa minta tangan pasien taruh di perutnya atau tangan kita aja taruh di perut pasien gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa mana ya, untuk memastikan bahwa abdominalnya itu aktif. Yang aktif itu inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi. Jadi perut itu harus aktif atau diafragma itu harus aktif pada saat dia melakukan inspirasi. Maka yang dominan, misalnya dia tangan kanan dominannya, maka taruh di perut. Terus kemudian yang ini taruh di dada, kayak gini. Nah, fungsinya buat apa? Untuk memberikan kesan ke si pasien bahwa ketika di rumah saya harus kayak gini. Gitu. Nah, buat beberapa orang yang thoracal breathing akan sangat sulit sekali melakukan abdominal breathing. Setuju nggak? Setuju. Jadi coba tarik nafas biasa aja. Tarik nafas. Thoracal breathing ini dia. 1, 2, 3, tarik nafas. Ya, thoracal breathing kelihatan nggak? Emang kelihatan aura dari sana? Enggak kan, ngangguk-ngangguk aja. Lihat ya. Tarik nafas, yang dalam. Lihat ya. Ini thoracal breathing ya. Tiup, ngadep sana aja. Nah, biar teman-teman aja yang tiup. Tarik nafas. So, ya ini thoracal breathing ya. Nah, sekarang kita bikin dia supaya mengaktifasi abdominalnya. Jadi pada saat inspirasi, tanganmu yang ini harus kedorong ke atas. Oke, tarik nafas. Oke, saya punya tahan aja tiup. Yang ini lebih tahan ya. Yang ini naik 1, 2, 3. Tarik nafas. Terus. Tiup. Oke, langsung berubah ya. 1, 2, 3, tarik nafas lagi. Nah, ini adalah abdominal breathing.
Jadi kita ulang. Semua pasien dengan gangguan respirasi itu pasti akan torakal breathing. Tapi bukan berarti yang torakal breathing itu ada gangguan respirasi. Enggak. Tapi semua yang mengalami gangguan itu pasti switching ke torakal breathing. Kenapa kayak gitu? Karena di area toraks banyak otot yang nempel. Otot asesor itu nempelnya di toraks semua. Sehingga otot asesor itu akan ngebantuin semua proses respirasinya. Baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Otot utamanya, si diafragma, itu jadi pasif karena gangguannya tadi. Maka dengan ini, dengan diafragmatic breathing, harapannya kita mau meningkatkan kerja dari diafragma lagi, mengembalikan fungsi diafragma lagi. Maka kalau misalnya sesak, restriktif, pakainya ini yang dia kesulitan inspirasi. Oke? Kalau di-combine misalnya, oh dia tuh tadinya tuh obstruktif, terus tiba-tiba berubah jadi restriktif. Misalnya di bronkiektasis, dari bronkitis kronis jadi bronkiektasis, dari bronkiektasis bisa berubah kan jadi atarataksis lagi. Itu kan jadi dari obstruktif ke restriktif kan. Terus di ujungnya pada saat dia atarataksis, dia ada sesak juga. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah langsung diberikan diafragmatic breathing? Atau bisa didahului dengan push lip breathing? Bisa didahului dengan push lip breathing. Ya, untuk airway clearance. Gitu. Kalau misalnya dia tadi ada resiko atau ada riwayat obstruktif terlebih. Ya, jadi kita clearance dulu, setelah itu baru kasih abdominal breathing. Lanjut. Terus kemudian yang berikutnya adalah muscle training breathing. Ya, muscle training breathing. Nanti kalian coba di dalam kelompok ya. Muscle training breathing itu adalah mencoba atau memberikan challenge kepada otot-otot diafragma atau otot-otot perut supaya dia bisa melawan beban tertentu. Nah, karena muscle training, maka perlu diberikan beban itu secara progresif. Nambah jadi bebannya. Nah, yang paling gampang pakai beban, pakai sandbag. Pemberat di kaki, di tangan tuh, yang diikat di pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Kita biasanya pakai sandbag. Itu kan mulai dari 0,25 ya, 0,25 setengah 1 sama 1,25 setahu saya per gelangnya. Nah, kita taruh di sini. Jadi naruhnya kapan gitu ya? Nah, jadi posisi pasiennya tiduran boleh, tidur half lying boleh gitu ya. Tarik nafas, tahan selama 2-3 detik, terus kemudian kita berikan beban. Sama seperti diafragmatic breathing awalnya. Tarik nafas, kemudian turunnya. Terus kemudian kita taruh beban. Ada sandbag di belakang. Boleh tolong checking di belakang nggak parah? Ada sandbag, al-aural, sandbag atau enggak squat dumbbell gitu. Di lemari. Ada nih 125 tapi. Otak kan kuat ya, kayak. Otak kan olahragawan ya, Pak. Nah, jadi pada saat, nah kalau ini tangannya pasien jangan taruh di perutnya. Kenapa? Karena nanti ngalangin. Jadi pakai tangan kalian aja untuk memastikan diafragmanya atau di bagian area abdomen itu naik semua, gitu ya. Oke, kayak tadi ya kayak yang kedua, tarik nafas, kemungin perutnya. Good, tahan. 1, 2, yuk. Lepasin, pelan-pelan. Terus. Good, tarik nafas lagi. Terus kemungin lagi. Lagi. Sip. Tahan.
nafas lagi. Oke. Sip. 2,5 kilo nih, Tak. Tahan. Yuk. Gitu. Jadi hanya memberikan resisten itu pada saat dia di puncaknya. Gitu ya. Terus kemudian tarik nafas lagi. Sip, tahan. Up. Nah, ini tuh jarang dilakukan kalau misalnya pasiennya ada di poli rawat inap pakai muscle training breathing. Biasanya di rawat inap pakainya itu spirometer. Ini pakai free flow. Nih. Rawat inap ya. Tapi kalau misalnya di poli rajal gitu, rawat jalan, kita pakainya beban. Gitu, karena jauh lebih challenge ke si pasiennya. Tapi kenapa kalau di rawat inap nggak pakai beban? Ya karena lebih ribet bawa-bawa inian, beban ke pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain gitu. Makanya kalau di rawat inap pakainya yang spirometer, pakai yang free flow kayak gini. Gitu. Nah, tujuannya adalah untuk melatih si abdominalnya atau lebih spesifik ke diafragma. Gitu. Nah, bahkan untuk yang muscle training breathing ini di fase awal kita bisa tarik nafas. Tarik nafas, kita bisa hanya memberikan tekanan ke si pasiennya. Tahan, kita tekan. Oke, yuk. Gitu. Cuman kalau kita memberikan tekanan, kita nggak bisa ngukur tekanan kita seberapa besar. Bahkan kita aja belum tentu konsisten dari repetisi 1 ke repetisi berikutnya. Gitu. Jadi makanya kalau muscle training breathing gitu ya, kita lebih seringnya pakainya yang ICU, pakainya ini, rawat inap pakainya si free flow. Tapi kalau rawat jalan itu lebih sering kita pakai gunakan yang beban. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Dari semua latihan ini berapa set berapa rep? Jadi kalau misalnya di respirasi itu kita harus bisa melihat untuk menentukan set, harus bisa melihat startingnya itu dari si pasien ini keluhannya dari seberapa berat. Semakin berat keluhan pasiennya, maka repetisi dan set latihan itu semakin minimal. Semakin dia keluhannya sedikit, maka latihan yang diberikan itu bisa semakin banyak. Startingnya gimana? 5 kali 3. 5 kali repetisi, 3 set. Ya, 5 kali repetisi 3 set. Kalau misalnya nggak bisa 5 gimana? Sebisanya. Gitu. Kalian harus ingat juga bahwa sistem respirasi dan kardio itu paling gampang turunnya kemampuannya, tapi juga paling bisa menyesuaikan kan gitu ya. Respirasi sama kardio itu. Dia gampang banget kemampuannya itu turun gitu. Tapi kalau bisa di maintain juga gampang sebenarnya gitu. Sehingga kita harus bisa melihat starting point itu di berapa. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari kondisi pasiennya. Borg scale 8 sama-sama PPOK, yang satu Borg scale 8, yang satu Borg scale 3. Sama-sama kasih PLB, ya beda setnya. Yang 8 mungkin 5 kali 3 atau bahkan 3 kali 5, 3 kali repetisi tapi 5 set. Gitu. Tapi yang 3 Borg scale-nya itu bisa kita mulai dari 8 kali 12 kali 3 misalnya, atau 8 kali 3. Ya. Itu tidak ada acuan baku. Ya, harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Terus restnya itu berapa? Restnya adalah berapa lama dia menyelesaikan satu repetisi itu. Ya, dari satu set ke set selanjutnya itu jedanya berapa detik? Boleh pinjam satu porsi kan? Boleh? Ini apa? Iya. Dari satu set ke set yang lain maksimal 1 menit. Maksimal 1 menit. Ini juga sama, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Keluhannya berat, ya berarti dibikin lebih panjang. Kalian tahu talk test nggak? Talk test, talk bicara. Talk test itu kan kita melihat kemampuan kardiovaskular, kardiorespirasi dengan cara memberikan aktivitas ke si orang tersebut, terus kita ajak bicara. Semakin cepat dia merespon, berarti intensitasnya semakin rendah kan? Semakin dia nggak bisa ngerespon, berarti intensitas aktivitas yang dilakukan itu semakin tinggi gitu. Nah, kalian juga bisa sambil ngajak ngobrol si pasiennya.
Jadi harus talkative memang respirasi itu. Kalau misalnya pasiennya udah menolak aja ngobrol, berarti emang dia sesaknya lagi tinggi. RR-nya lagi tinggi, lagi nggak nyaman, lagi nggak bisa dia diajak ngobrol. Ya kalau misalnya dia pada saat ngobrol aja dia nggak bisa, jangan lu kasih latihan yang banyak gitu. Ya. Nah ini, lanjut segmental breathing. Ini udah ada di Mas belum ya materi ini? Belum ya? Segmental breathing. Segmental breathing itu adalah memberikan kesempatan segmen paru mengembang. Tujuannya di situ. Oke? Memberikan kesempatan segmen paru mengembang. Loh emang ada satu segmen yang nggak ngembang? Ada. Contohnya pasang WSD. Pasang WSD di kanan misalnya, di medial gitu. Berarti sisi apikal sama lowernya itu dia akan tetap mengembang pada saat inspirasi dan ekspirasi. Tapi sisi yang terluka, yang ditusuk itu pasti nggak akan ngembang. Gitu. Misalnya lagi pada kasus atletaksis. Atletaksis itu spesifik ke lobus. Dia nggak nyerang semuanya, nggak langsung semuanya kolapsing, enggak, tapi per lobus. Nah, jadi si segmental breathing itu kita harus bisa melihat sisi mana atau segmen mana di bagian paru yang tidak mengembang atau tertinggal. Makanya ada pemeriksaan simetris dada. Ya? Ya kan? Pemeriksaan simetris dada. Gimana cara memeriksa simetris dada? Simetris dada bukan ekspansi dada. Pakai apa? Sini. Sini, Cat, sini Cat. Simetris dada bagian upper. Sternal notch, terus kemudian oke. Romantis banget ya lihat-lihatan gitu. Kan saya bilang anggap kalau pasien itu adalah infeksi. Kita pas dari sono atau kemana gitu. Biasanya menghindar juga. Ternyata kamu ini kemana. Ini saya udah mundur tadi malah lihat-lihatan. Di sternal notch pakai jempol. Kemudian minta pasien tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, middle. Sigmoidal. Proses sigmoid di ujung dari sternum. Proses sigmoid, ya, jempolnya taruh di situ untuk yang middle. Kalau yang lower, coba lihat. Di depan apa di belakang? Di belakang sih. Berarti Duduk. Susah dong. posisi paling baik pada saat melakukan pemeriksaan dan intervensi saat kardiorespirasi itu adalah posisi duduk seperti ini, bukan duduk sila di bed. Oke, coba duduk sila dulu sebentar. Duduk sila. Apa yang terjadi dengan posturalnya? Yes. Semakin dia ujung duduknya, ujung sama ujung. Semakin dia akan berusaha tegap. Ya. Jadi semakin jauh dia dengan sandaran itu semakin bagus sebetulnya positioning. Tapi belum tentu semua pasien mampu melakukan itu. Jadi kita harus lihat dulu kondisi pasien. Ya. Lanjut. Bisa. Lower. Ya.
kita bisa punya perkiraan segmen mana yang mengalami gangguan. Jadi nggak spesifik lobus tengah sebelah kanan, lobus tengah sebelah kiri gitu nggak. Jadi kita bicaranya segmen. Jadi kita nggak bicara per segmen lobusnya, tapi kita bicara segmen pemeriksaannya tadi. Upper, kiri atau kanan, middle, kiri atau kanan, dan lower. Udah sebatas itu aja. Jadi nggak usah spesifik lobus apa disebutnya gitu ya di paru-paru. Jadi kita bicara segmen paru middle sebelah kiri, segmen paru lower sebelah kanan gitu aja. Oke? Nah, jenisnya ini tergantung dari lokasi segmen paru tersebut yang tidak mengalami pengembangan, yang tidak mengembang. Prosedurnya kayak gini, posisi pasien berbaring atau duduk, posisi terapis di samping atau di belakang pasien, letakkan tangan Anda di bilateral bawah hingga kiri kanan untuk memfiksasi daerah yang akan terjadi gerakan. Pasien diminta ekspirasi dan dirasakan hingga bergerak downward dan inward. Nah, jadi kalian harus naruh di area yang mau kalian kembangkan terlebih dahulu. Misal, pada saat pemeriksaan simetris dada ditemukan bagian middle sebelah kiri itu tidak mengembang atau tertinggal. Kan hasil pemeriksaannya kayak gitu ya. Simetris dada, middle sinistra tertinggal kan gitu. Berarti bagian segmen paru sebelah kiri yang bagian middle tidak mengembang. Tangan kalian yang paling aktif, yang paling sensitif itu taruh di bagian tersebut. Kalau kalian jagonya pakai tangan kiri, taruh tangan kiri. Kalau kalian jagonya tangan kanan, taruh tangan kanan. Fungsinya buat apa? Untuk ngerasain gerak nafasnya dulu. Ya, jadi kalian bisa tahu kapan akhir ekspirasinya. Oke. Nah, setelah kalian bisa ngerasain ritme nafasnya, terus kemudian minta pasien tarik nafas dalam, tarik nafas. Good, yuk. Tarik nafas lagi. Yuk. Nah, pada saat dia ekspirasi, kalian harus bisa tahu kapan waktu terakhir dia ekspirasi, terus kemudian dia naik lagi untuk melakukan inspirasi. Jadi rasain pas toraks itu turun gitu ya. Terus kemudian kalian juga coba lihat kapan dia bisa naik lagi. Tarik nafas. Kalau misalkan Anda yakin, bisa tambahin dua tangan satunya di atas tangan yang paling sensitif tadi. Tarik nafas lagi. Kamu deg-degan banget nih ya. Akhirnya jujur-jujur tiba-tiba aja kerisau. Di akhir ekspirasi berikan tekanan. Ya, jadi paru itu kan punya dua fungsi, elastance sama recoil. Elastance itu adalah gimana si paru itu bisa mengembang. Recoil itu adalah ketika dia kempes, dia bisa balik lagi. Dia bisa mengkerut, tapi dia bisa balik lagi. Nah, si segmental breathing itu menstimulasi pada saat dia kempes, memanfaatkan residual volume. Jadi pas dia kempes, kita bantu tekan pasti otomatis dia akan elastance. Harapannya gitu. Jadi pada saat dia turun, ya, terus kemudian kita tambahin tekanan, terus kemudian dia akan otomatis inspirasi dalam. Ya, ulangi ya, sekali lagi ya. Dua. Oke, tarik nafas lagi. Sip, dua. Tarik nafas lagi. Dua. Gitu. Jadi pasiennya nanti akan ngerasain tiba-tiba dia nafas dalam, ya, gitu. Jadi dipaksa inspirasi.
dengan cara menekan pada saat ekspirasi. Oke? Gitu ya. Berarti beberapa kali di ekspirasi itu baru akan Beberapa kali itu hanya untuk kita tahu kapan ekspirasi terakhirnya, akhir ekspirasinya sorry. Kita tahu kapan dia berhenti ekspirasi dan kemudian inspirasi. Jadi untuk melihat itu. Oke? Jadi sekalipun kalau udah berasa bisa langsung diterus. Betul. Tapi jarang ya sekali coba gitu langsung bisa ngerasain akhir ekspirasi, jarang banget. Oke? Gitu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Silahkan diskusi dalam kelompok, nyobain dulu full sleeve breathing, abdominal breathing, muscle training breathing, dan segmental breathing. Setelah itu nanti saya ngasih materi lagi untuk chest mobility.